Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hirza Ardiansyah, NPM 20140711040. Saya dari kelas B, Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah motor nangka dan traktor pertanian, yaitu materi tentang sistem transmisi otomatis dan manual. Berikut ini ulasannya. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem transmisi otomatis dan manual. Adapun bahasan yang akan saya sampaikan yaitu pengertian sistem transmisi otomatis dan manual, cara kerja sistem transmisi otomatis dan manual, bagian-bagian dari sistem transmisi otomatis dan manual, fungsi masing-masing komponen, contoh kasus dari sistem transmisi otomatis dan manual, dan contoh kerusakan beserta cara penanganannya. Yang pertama, pengertian sistem transmisi otomatis dan manual. Transmisi manual berarti sistem yang tersusun dari gabungan roda gigi untuk dapat memindahkan putaran dari engkol ke roda penggerak. Sedangkan untuk transmisi otomatis pada kendaraan artinya perpindahan sistem ini terjadi secara otomatis berdasarkan hydraulis, bukan mekanik. Tujuan dari transmisi manual adalah untuk dapat memindahkan tenaga pada mesin kendaraan sesuai dengan kondisi mengemudi. Karakteristik yang dimiliki yaitu dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar, melakukan gerakan roda mundur, dan menjalankan roda dengan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk transmisi otomatis, pengemudi dapat fokus dalam menjalankan kendaraan karena perpindahan giginya dilakukan dengan sistem otomatis sesuai dengan beban mesin dan kecepatan pada kendaraan. Selanjutnya, cara kerja sistem transmisi otomatis dan manual. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara kerja transmisi otomatis. Cara kerja transmisi otomatis ini dimulai dari torque converter yang berfungsi sebagai kopling mekanikal, sehingga lewat komponen ini torsi ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Baling-baling pertama dalam torque converter bekerja sebagai pompa yang dikopel langsung memakai mesin. Yang kedua, mengkopel langsung dengan planetary gear. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai stator untuk mengembangkan sistem 2 baling-baling menjadi 3 baling-baling. Pada saat cara kerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling yang terkopel ke mesin berputar untuk memompa oli transmisi pada ruangan tertutup. Kemudian tekanan oli dipakai untuk mendorong turbin. Sistem ini menghasilkan peningkatan torsi pada turbin saat RPM mesin mengalami peningkatan. Pada cara kerja transmisi otomatis planetary gear berfungsi sama seperti gigi rasio pada transmisi manual untuk merubah rasio putaran turbin pada roda, sehingga mirip dengan tuas persneling yang dipakai untuk menjalankan mobil. Perbedaannya terletak pada desain fisik karena pada planetary gear tidak ditemukan adanya 2 barisan roda gigi yang saling dihubungkan dengan rasio berbeda-beda. Namun, pada cara kerja transmisi otomatis ini, planetary gear hanya memiliki sebuah roda gigi yang di sekelilinginya terdapat banyak roda gigi kecil dan bagian bernama rumen planetary yang terdapat gigi di bagian dalamnya. Sedangkan untuk merubah rasio planetary gear secara hidraulik merupakan kinerja dari valve body. Selanjutnya, cara kerja pada transmisi manual. Perbedaan antara transmisi manual dan otomatis terletak cara pemindahan transmisi atau pindah gigi. Pada mobil dengan transmisi manual, kita harus memindahkan sendiri transmisi atau gigi melalui persneling. Pada transmisi manual, gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox untuk beberapa ukuran kecepatan. Biasanya berkisar antara 3-6 gigi percepatan maju ditambah dengan 1 gigi mundur atau R. Mobil dengan transmisi manual
juga menganut prinsip momen. Artinya, dengan perbandingan roda gigi akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin saat mobil sedang dikendarai. Transmisi manual bekerja menggunakan prinsip yang sederhana dengan rasio roda gigi. Perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Misalnya, kamu sedang melewati jalan menanjak, maka diperlukan torsi yang lebih besar untuk menahan beban yang ada. Torsi didapatkan dengan cara mereduksi kecepatan putar melalui transmisi sehingga didapat torsi yang lebih besar pada daya yang sama. Sebaliknya, jika dibutuhkan torsi yang rendah, maka kecepatan akan ditingkatkan. Selanjutnya, bagian dan fungsi komponen sistem transmisi otomatis dan manual. Berikut bagian komponen sistem transmisi otomatis. Yang pertama ada torque converter. Fungsi dari komponen ini sebagai kopling otomatis yang memindahkan atau memutuskan momen mesin ke transmisi. Torque converter dilengkapi dengan sudut-sudut yang berbentuk seperti kurva dan stator yang dipasang di antara pump impeller dengan turbin runner. Stator ini berfungsi untuk mengubah aliran minyak searah dengan putaran pompa impeller dengan menggunakan tenaga yang ada di dalam minyak. Torque converter mengubah momen dalam langkah yang tidak dimiliki batas. Yang kedua, ada brake. Bagian ini terletak pada planetary gear atau carrier, ring gear, sun gear, dan mampu bergerak agar mendapatkan perbandingan pada gigi kendaraan. Brake memiliki dua jenis tipe, yaitu wet multiple disc brake dan type brake. Pada type wet multiple disc brake, plate akan diikatkan pada disc dan transmisi pada saat berputar integral. Planetary gear shift ditekan agar dapat bergerak. Sedangkan untuk tipe brake, bagian ini terikat pada brake drum memegang planetary supaya tidak bergerak. Yang ketiga ada one-way clutch atau clutch. Bagian ini menghubungkan torque yang dapat memindahkan mesin ke intermediate shaft dan memutuskan torque converter dari planetary gear agar mesin menghentikan perpindahan. Komponen ini terdiri atas disc yang tersusun bolak-balik dan dapat dibedakan melalui tekanan hidrolik. Yang keempat ada sistem kontrol hidrolik. Fungsi utama bagian ini adalah untuk mengubah beban mesin dari kecepatan menjadi hidrolik. Bagian ini terdiri atas komponen oli pump yang memiliki fungsi sebagai reservoir fluida, pompa oli untuk pembangkit tenaga hidrolik, katup multifungsi, dan saluran pipa fluida penyalur minyak dari transmisi ke clutch. Selanjutnya, ia juga berfungsi sebagai pelumas minyak sistem transmisi, pengatur tekanan hidrolik, pendingin torque converter, dan membantu mengalirkan minyak dari transmisi ke torque converter. Yang kelima ada automatic transmission fluid. Fungsi ATF diantaranya untuk pemindahan momen puntir pada torque converter dan pelumas pada planetary gear. Kegunaan lainnya adalah sebagai pendingin komponen-komponen yang mengalami pergerakan serta kendali sistem hidrolik pada kopling dan rem. Yang keenam, pedal akselerasi. Pada mesin kendaraan, bagian ini dihubungkan dari kabel throttle valve. Derajat penekanan pada kendaraan dari kabel tersebut akan diteruskan ke sistem transmisi, sehingga kendaraan dapat berjalan dengan maksimal. Bagian ini memerlukan perawatan khusus dan diusahakan bersih. Selanjutnya, bagian dan fungsi transmisi manual. Yang pertama, output transmisi. Poros input transmisi atau transmission input shaft berfungsi sebagai sumbu yang bekerja sama dengan kopling untuk memutar gigi di dalam gearbox. Yang kedua, gigi transmisi. Gigi transmisi atau gear transmission fungsinya yaitu mengubah input tenaga dari mesin menjadi dari output gaya torsi sesuai dengan yang dibutuhkan kendaraan. Yang ketiga, gigi penyesuaian. Gigi penyesuaian ini fungsinya untuk memindahkan gigi
pada saat mesin mobil sedang bekerja. Yang keempat, garpu pemindah. Garpu pemindah atau shift fork fungsinya memindahkan gigi pada sumbunya, sehingga gigi akan mudah untuk dipasang atau dipindahkan. Yang kelima, tuas penghubung. Tuas penghubung atau shift linkage merupakan batang atau tuas yang menghubungkan antara tuas persneling dengan shift fork. Yang keenam, tuas pemindah persneling. Tuas ini berfungsi untuk memungkinkan pengemudi dapat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Yang ketujuh, bak transmisi. Bak transmisi atau gear shift lever digunakan sebagai dudukan bearing transmisi serta poros-poros. Adapun itu, bak transmisi juga digunakan untuk wadah penyimpanan oli transmisi. Yang kedelapan, output shaft. Komponen berupa poros yang dapat mentransferkan torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir, sekaligus dudukan persneling. Yang kesembilan, bantalan atau main bearing. Bantalan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Selanjutnya, contoh kasus dari sistem transmisi otomatis dan manual. Contoh mobil yang menggunakan sistem transmisi otomatis di Indonesia yaitu mobil Honda Mobilio. Sedangkan contoh mobil yang menggunakan sistem transmisi manual di Indonesia adalah mobil Toyota Corolla. Selanjutnya contoh kerusakan dari sistem transmisi otomatis dan manual beserta cara penanganannya. Saya ambil contoh kasus yaitu kendaraan tidak dapat bergerak baik maju maupun mundur. Untuk kasus ini cara penanganannya yaitu dengan setel linkage, lalu periksa valve body, periksa parking low paw, lalu ganti torque converter, lalu ganti drive plate, lalu bersihkan screen, bongkar, dan periksa transmisi. Baiklah, itu tadi materi tentang sistem transmisi otomatis dan manual yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang saya perbuat, mohon dimaafkan karena ini adalah bagian dari pelajaran kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.